Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farhan Purnama Putra dari Prodi Informatika, kelas Informatika 8, kelompok 14. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dan jenis dari sistem operasi Unix. Apa sih pengertian Unix itu? Jadi Unix ini adalah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang disebut sebagai Multiplex Information and Computing Service atau disingkat Multix. Nah, dengan harapan bahwa Unix ini akan menjadi sistem operasi yang bisa melakukan portable multitasking dan bisa dipakai oleh lebih dari satu user atau multi-user. Adapun sejarah Unix sendiri, jadi Unix ini awalnya adalah seperti tadi dijelaskan di awal, bahwasanya Unix ini adalah program yang bernama Multix. Tepatnya di tahun 1969, proyek pembuatannya dihentikan. Ya, proyek Unix yang awalnya Multix ini. Jadi proyek Multix ini dihentikan karena tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Namun di tahun yang sama nih, di tahun 1969 juga, ada dua peneliti Multix ya, bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Ini berencana untuk melanjutkan proyek ini, namun digantikan namanya dengan Unix. Namun nih, di tahun yang sama nih, ada dua peneliti Multix yang bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Nah, mereka berdua berencana untuk melanjutkan proyek Multix ini. Namun digantikan dengan nama Unix. Kemudian di tahun 1973, Unix dibuat ulang, memakai bahasa pemrograman C oleh seorang yang bernama Dennis Ritchie. Maka terciptalah sistem operasi Unix yang kita kenal saat ini. Apa sih ciri-ciri dari sistem operasi Unix? Ciri-ciri dari sistem operasi Unix yang pertama, itu memiliki kelebihan dalam portabilitas. Jadi Unix dapat diterapkan ke berbagai jenis komputer. Yang kedua, multi-user. Jadi Unix ini dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Keren kan? Yang ketiga, Multix ini multitasking. Jadi Unix melakukan banyak proses secara bersamaan itu bisa. Kita pakai untuk editing, sekaligus kita pakai gunakan untuk nonton YouTube, sekaligus untuk intinya kita gunakan secara multitasking, itu worth it. Dia bisa. Yang selanjutnya adalah sistem file hierarchy. Yang terakhir adalah utilitas. Utilitas artinya program disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Jadi kalau dia seorang desainer, maka akan disesuaikan kebutuhannya dengan seorang desainer itu seperti apa, atau dia seorang web developer ya, akan disesuaikan dengan kebutuhannya Jadi sifatnya yaitu utilitas, yang mana bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna Selanjutnya adalah kelebihan Unix. Jadi Unix ini merupakan sistem operasi yang gratis ya teman-teman, gratis. Jadi kemudian sifatnya adalah multitasking. Ya, seperti dijelaskan di awal, yaitu bisa menjalankan banyak tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Kemudian sistem file hierarchy. Yaitu bisa mengatur informasi atau data yang mudah diingat dan diakses. Yang selanjutnya adalah portabilitas, yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan komputer lain. Kemudian yang selanjutnya adalah multi-user, bisa digunakan oleh banyak user. Selanjutnya adalah memiliki kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Jadi kinerjanya ya sedikit lebih baik daripada Windows. Selanjutnya, kekurangan dari Unix. Unix ini sulit digunakan oleh pengguna biasa. Kemudian tampilan dari Unix itu kurang menarik. Jadi dibandingkan Windows dan lain-lain, tampilan dari Unix ini kurang menarik Selanjutnya,
kekurangan dari Unix adalah yaitu masih belum banyak game besar ataupun aplikasi lainnya yang mau berjalan di platform ini. Jadi masih jarang nih yang mau berjalan di sistem operasi Unix ini. Kemudian sistem operasi Unix ini kekurangan lainnya adalah dia membutuhkan memori yang cukup besar. Selanjutnya, contoh-contoh dari Unix. Jadi Unix ini adalah sistem operasi yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa sistem operasi yang kita kenal hingga saat ini. Ya. Salah satu contohnya adalah macOS. Hingga macOS merupakan penerus dari macOS 8 dan macOS 9. Yang mana macOS dikeluarkan pada tahun 2001. Yang dikembangkan dan distribusikan oleh Apple Inc. yang dibuat khusus untuk komputer Macintosh. Jadi, nama komputernya Macintosh, kemudian sistem operasinya adalah macOS, yang mana macOS ini adalah pengembangan dari sistem operasi Unix. Oke, contoh lainnya yaitu Solaris. Solaris ini dikeluarkan pada tahun 1992 yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Kemudian perusahaannya dibeli oleh Oracle dan kemudian berubah namanya yang awalnya adalah Solaris sekarang menjadi Oracle Solaris. Dan dapat digunakan di sistem Spark. Nah, itu di bit 86 atau 64. Dan server yang berasal dari Oracle gitu. Kemudian Solaris ini juga memiliki banyak fitur nih teman-teman. Seperti dtrace, ZFS, dan time slider. Oke teman-teman, contoh yang terakhir ini adalah AIX. Jadi AIX ini adalah Advanced Interactive Executive. Nah, jadi AIX ini adalah pengembangan dari sistem Unix juga teman-teman, sama seperti macOS dan Oracle Solaris tadi. Ya, jadi AIX ini dikembangkan dan dijual oleh IBM untuk beberapa platform komputer milik mereka. Nah, namun kini dapat berkembang di berbagai platform hardware seperti IBM RS-6000, PowerPC dan lain-lain. Itu. Sekian penyampaian dari saya Farhan Purnama Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.